Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda pasti banyak yang terkejut ya ketika membaca berita, menonton video Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa anak dan keturunan PKI itu boleh mengikuti tes masuk ke TNI. Nah, dan apa dasarnya kata Andika? Karena dia berpegang pada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang menyatakan bahwa tidak ada itu aturan yang melarang anak keturunan PKI, termasuk onderbaunya. Nah, benarkah penafsiran dari Andika ini dan apa konsekuensi dari keputusan Andika itu bagi TNI dan tentu saja berkaitan dengan TAP MPRS itu sendiri? Saya akan ajak Anda untuk mendiskusikan dengan pengamat militer Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Anda membaca atau mendengar respon dari ketika mendengar pernyataan dari Panglima TNI itu, apa respon yang pertama Anda pikirkan? Ya, pertama yang saya pikirkan, saya langsung ingat Sabta Marga, Bung. Itu Sabta Marga, terutama marga pertama dan kedua. Marga pertama, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Lalu marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Jadi ideologi dari TNI adalah Pancasila. Jadi dia tidak bisa menerima ideologi lain selain Pancasila. Bahkan di situ di marga kedua itu adalah pembela ideologi dan bertanggung jawab serta tidak mengenal menyerah. Jadi TNI atau militer itu kan bisa dibilang soldier never die, tidak pernah mati kecuali berhenti saja dari dinas aktif. Sehingga ketika sudah pensiun pun dia masih patriot, pendukung serta pembela ideologi negara yang tidak pernah mengenal menyerah. Itu pertama kali ketika kasus ini mengemuka. Nah, lalu kita pernah tahu Angkatan Darat dalam hal ini terutama menjadi musuh utama dari PKI. Musuh utama PKI ada dua, Angkatan Darat dan Islam, begitu ya, masyarakat Islam. Nah, ini kan TNI juga selalu mengingatkan kepada bangsa dan negara pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tahun 26 misalnya, yang menjadi sasaran antara lain umat Islam itu. Lalu kemudian pada peristiwa 1948 di Madiun, itu TNI langsung berhadapan-hadapan dengan PKI. Nah, ini kan PKI juga diingatkan oleh TNI tidak pernah surut begitu ya. Tahun 26 kemudian tokoh-tokohnya seperti Musso kemudian kabur ke Uni Soviet gitu. Jadi tahun 48 muncul lagi, sehingga TNI juga mengingatkan bahwa PKI tidak pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Karena tahun 48 baru balik. Nah, kemudian kembali lagi sekitar 20 tahun kemudian terjadi peristiwa gerakan 30 September 1945 oleh PKI juga. Jadi rentang kira-kira 20 tahunan itu selalu terjadi sampai kemudian TNI kan juga mengindikasikan bahwa komunis itu bermain ketika era reformasi. Jadi dia bersembunyi melalui partai atau ormas dan segala macam kelompok-kelompok masuk di situ. Sehingga bagi TNI pemahamannya komunis adalah bahaya laten, sampai sekarang tidak pernah dicabut. Kemudian kita ingat lagi dalam kasus ini TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kita ingat ketika Presiden Gus Dur itu sempat juga ingin mewacanakan mencabut TAP MPRS ini
itu kan TNI bergerak luar biasa menolak gitu ya, bahkan sampai Menteri Hukum dan HAM waktu itu Profesor Yusril Iza Mahendra melawan Gus Dur sampai saat itu. Kalau misalnya Gus Dur ngotot seperti ini, maka bukan tidak mungkin TNI beserta kelompok Islam akan menggulingkannya karena bahaya sekali. Lalu kembali lagi ketika tahun 2003 Megawati menjadi presiden, kita tahu juga ada keinginan yang kuat dari PDIP untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini. Tapi dia berhadapan dengan dengan kelompok-kelompok yang menentangnya. Di situ kan masih ada fraksi ABRI waktu itu, fraksi utusan golongan, fraksi Golkar, fraksi Partai Reformasi gitu, termasuk fraksi P3. Dan di sini dalam panitia ad hoc kedua ini kan sampai PDIP ngotot mau melakukan voting gitu ya. Jadi ini menarik sekali bahwa upaya mencabut TAP MPRS ini berulang kali dilakukan. Nah, sekarang repotnya adalah TNI itu beserta Polri kan tidak ada di parlemen, tidak ada di MPR seperti dulu. Nah, kita perlu tahu juga, barangkali juga generasi TNI sekarang mungkin perlu menyimak bagaimana pada tahun 1960-61 muncul organisasi SOKSI dipimpin oleh Brigjen Suhardiman, Kosgoro dipimpin oleh Brigjen Mas Isman, kemudian MKGR oleh Brigjen Sugandi. Nah, iya, ini kan upaya mereka ketika Soekarno sudah mengumandangkan nasakomisasi itu, Bung. Jadi Angkatan Darat betul-betul melawan konsep nasakomnya Bung Karno yang ujung tombaknya adalah komunis. Jadi bagi Angkatan Darat, Soekarno sudah menyimpang dari Sabta Marga itu, bertentangan dengan TNI di situ. Makanya kemudian seperti SOKSI memiliki beberapa organisasi underbow untuk melawan PKI. Karena pada waktu itu PKI berusaha untuk mempercepat pemilu, Bung Hersu. Mereka berusaha tahun 63 itu untuk segera pemerintah mempercepat pemilu. Bahkan DN Aidit, ketua CCPKI, mengatakan, oke, soal Pancasila, Pancasila adalah pemersatu bangsa. Tapi kalau bangsa ini sudah bersatu, maka Pancasila tidak diperlukan lagi. Kan begitu kalimat dari DN Aidit. Maka kemudian ada kekhawatiran dari jenderal-jenderal Angkatan Darat untuk melawan PKI, bahwa kalau PKI itu pemilu terselenggara pada 63, kemungkinan PKI akan menjadi pemenang pemilu, karena beberapa partai itu sudah tercerai-berai, ada konflik di dalam tubuh sejumlah partai, Bung Hersu. Nah, jangan lupa ketika pemilu 55, PKI itu menempati posisi keempat. Di atasnya ada PNI 22%, kemudian Masumi 20%, NU 18%, dan PKI 16%. Padahal tahun 48 itu baru berontak gitu ya. 7 tahun kemudian dia bisa cepat sekali melakukan konsolidasi yang luar biasa. Jadi pada 65 itu juga Jenderal Yani tegas-tegas mendorong sebelum itu tahun 64 organisasi-organisasi ini kemudian bersatu dalam Sekber Golkar tahun 1964 untuk melawan
PKI inilah yang kemudian cikal bakal dari Golkar. Jadi lahirnya Golkar juga tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Angkatan Darat terutama melawan PKI. Ini cerita ini yang harusnya tetap muncul. Jadi dalam hal ini, Bung, Angkatan Darat atau TNI ini tidak boleh menerima rekrutmen orang yang punya ideologi terpengaruh oleh ideologi selain Pancasila. Jadi kita punya pengalaman bagaimana TNI itu menghadapi ideologi misalnya komunis, ideologi liberalis, ideologi Islam radikal, DITI dan lain-lain. Makanya kemudian berbeda dengan tentara di dunia manapun, TNI adalah tentara yang memegang ideologi Pancasila. Jadi berbeda dengan militer negara-negara lain, semuanya barangkali punya sejarah yang berbeda, makanya TNI terutama Angkatan Darat itu kan sangat keras menentang nasakomisasi. Makanya kemudian ketika Jenderal Andika mengemukakan soal anak keturunan PKI itu dicoret dalam pengertian sebagai persyaratan, maka ini menimbulkan kontroversi. Nah, sebuah kebijakan tentu saja mengandung positif dan negatifnya. Dalam bahasa Andika barangkali supaya ini lebih berkeadilan dalam pengertian keturunannya boleh, tapi bukan berarti otomatis dia bisa masuk. Karena menurut saya masih ada untuk bisa masuk TNI ada tes yang namanya mental ideologi. Di sini kalau kemudian mereka masih terpengaruh ideologi komunis, tentu dicoret dan tidak akan pernah masuk. Begitu juga dengan ideologi lain, liberal atau khilafah dan lain-lain, tentu akan dicoret untuk bisa masuk ke TNI. Saya pikir begitu, jadi kalimatnya harus ditelusuri tahapan selanjutnya kira-kira seperti apa gitu. Mungkin dalam pengertiannya yang Andika bilang itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya memang kita harus memahami dulu bagaimana kemudian isi TAP MPRS-nya itu ya, Bung. Ya, dan termasuk misalnya, penjelasannya ya. Saya kira bukan hanya ya, betul. Isinya, termasuk penjelasannya gitu. Ya, makanya banyak yang menyayangkan jangan-jangan Andika hanya tekstual saja gitu ya. Karena di TAP MPRS nomor 25 tahun 66 seperti misalnya pasal 1-nya kan menjelaskan menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, sementara MPRS ya, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya. Berarti ini kan underbow-nya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan sebelumnya melalui keputusan tanggal 12 Maret 1966 nomor 1 /3/1966 dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi ketetapan MPRS. Jadi ini kan keputusan oleh Letnan Jenderal Soeharto yang membubarkan PKI tanggal 12 Maret 1966 yang kemudian dikukuhkan lewat TAP MPRS ini. Nah, kemudian pasal 2 bunyinya seperti apa? Jelas juga di situ setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dan segala bentuk dan manifestasinya, serta penggunaan segala macam
aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham dan ajaran tersebut dilarang. Jadi di situ juga ada jelas segala bentuk manifestasinya. Nah, kemudian pasal 3-nya juga berbunyi khusus mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah seperti pada perguruan tinggi, paham komunisme, marxisme, leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan. Ini di kampus ya, dengan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR GR, waktu itu istilahnya DPR, diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanannya. Jadi tetap aja ada kekhawatiran. Kemudian pasal 4-nya juga berbunyi ketentuan di atas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri kita. Jadi politik luar negeri kita tetap bebas aktif, bisa bersahabat dengan negara blok barat maupun blok timur, dalam hal ini negara komunis. Nah, ini kan kita tidak bisa menerjemahkan letterlux bahwa TAP MPRS itu hanya berbunyi pelarangan terhadap PKI saja, tapi juga di situ jelas ada dasar hukum yang yang mengatakan tentang underbound-nya. Makanya kemudian Angkatan Darat membuat Sekber Golkar, seperti Soksi punya organisasi-organisasinya yang memang head to head, Bung Hersu, dengan underbound PKI. Misalnya Soksi itu kan itu dibuat nama seperti yang hampir sama dengan punyanya PKI, Sopsi begitu ya. Nah, ini kemudian juga membuat Gerwasi, Gerakan Wanita Sosialis Indonesia, untuk menghadapi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia punya PKI, dan juga ada Lekra dihadapkan dengan Lekri, Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia, serta BTI-nya PKI dihadapkan oleh Angkatan Darat dengan RTI, Rukun Tani Indonesia, dalam hal ini ujung tombaknya adalah Soksi. Jadi ini betul-betul keyakinan tentara dalam hal ini, terutama Angkatan Darat, karena keyakinan dan kecintaannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan untuk menentang ideologi lain di luar Pancasila, termasuk melawan PKI dan organisasi sayap PKI, dalam hal ini underbound-nya. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Kita sepakat sampai di situ. Tapi apa bahayanya dengan dengan kebijakan dari Andika ini? Karena gini, bagaimanapun juga kan kalau kita ngomong PKI dalam pengertian itu ya, itu tentu saja mereka semua sudah sebagian besar saya kira sudah meninggal dunia. Kalau toh ada pun mereka sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh yang manusia lansia gitu. Dan kan kalau kemudian yang disebut oleh Andika soal anak keturunannya, ini kan banyak orang juga yang sepakat, nggak fair dong kalau anak keturunan kemudian dikait-kaitkan dengan dosa politik dari bapaknya. Nah, begini Bung Hersu, kan belum lama juga ketika Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu itu tercengang ketika ada data 3% anggota TNI itu tidak paham Pancasila dalam pengertian tidak menguasai paham Pancasila, dan Pancasila bisa diganti oleh paham yang lain. Nah, ini 3% dari sekitar 400.000 tentara, itu kan cukup banyak. Kemudian polisi juga sekitar 4%, dan ASN kalau nggak salah sampai 20%. Nah, kita bisa lihat, Bung Hersu, bahayanya adalah sejak era reformasi ini tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran khusus Pancasila, Bung Hersu. Sehingga bisa dibilang tidak ada kader Pancasila lagi. Nah, sementara ideologi-ideologi lain membangun ideologi atau paham lain yang melalui media sosial membangun itu. Nah, ini yang dikhawatirkan generasi sekarang, misalnya pimpinan TNI yang sekarang hanya tersisa yang kelahiran tahun 64-65. Di bawah itu
rata-rata sebentar lagi jenderal-jenderal akan dipimpin oleh generasi yang lahir pada sekitar tahun 70-an, dalam pengertian yang kelahiran 75 saja ketika peristiwa sudah 10 tahun dari peristiwa gerakan 30 September 1965 sudah mulai masuk ke bintang 1 di Bung Hersu. Jadi kekhawatirannya adalah bahwa nanti dalam rekrutmen itu adalah kalau longgar, begitu longgar, jangan-jangan panitia seleksinya juga adalah panitia seleksi yang memang tidak begitu paham bahaya laten komunis ini. Ini yang kemudian bisa membuat umat Islam barangkali yang sering juga khawatir PKI bangkit kembali dengan istilah komunisme gaya baru dan lain-lain, menjadi lebih khawatir dengan keputusan dari Panglima TNI ini. Walaupun barangkali harus tetap kita berpikir positif dalam pengertian kalau bicara keadilan, memang ini kan bisa dibilang generasinya sudah generasi cucu dan cicit kalaupun mereka akan masuk TNI, Bung ya. Dan belum tentu juga bahwa keturunannya mempunyai ideologi yang sama dengan kakek atau buyutnya, begitu ya. Dan barangkali malah anak-anak sekarang yang tidak ada keturunan dari PKI dan lain-lain malah mungkin lebih cenderung menjadi Marxis dan lain-lain. Jadi dari sisi keadilan yang dikemukakan Andika barangkali bisa benar. Tapi kita tetap mengingatkan lagi, tetap saja TNI tidak boleh menerima paham di luar Pancasila, karena Sabta Marga itu adalah paham atau janji prajurit TNI terhadap ideologi paham negara Pancasila. Jadi selain itu tidak boleh diterima. Kira-kira begitu. Ya, khawatirannya. Ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu ya, viral ada video seorang anak muda yang mengikuti seleksi di TNI Angkatan Darat ya. Kemudian dan ketika ditanya soal PKI, dia menyatakan bahwa PKI itu tidak ada dan yang itu adalah rekayasa dari Pak Harto. Anda masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral juga. Iya, betul, betul. Nah itu kan makanya kemudian ketika tes untuk masuk ASN dan lain-lain juga banyak kan pertanyaan, apakah misalnya Anda bisa menerima paham lain selain Pancasila? Ternyata kan banyak juga anak-anak sekarang yang masuk ASN itu kan sudah generasi milenial, tidak paham, Bung. Oh bisa katanya, karena alasannya bebas, kan kita memiliki hak demokrasi. Nah yang seperti ini menurut saya kekurangan kita setelah era reformasi ini, tidak punya lagi generasi Pancasila karena tidak ada mata pelajaran khusus tentang Pancasila. Dulu kita mungkin masih ada P4, pendidikan moral Pancasila, tapi pendidikan moral kan tarik-menarik antara agama atau Pancasila. Akhirnya kemudian malah tidak ada gitu ya. Nah, ini yang kita harus ingatkan kembali. Semoga keputusan ini tidak menjadi keputusan blunder dan kemudian kesempatan bagi orang yang punya pemikiran untuk menghidupkan Marxis memanfaatkan peluang ini untuk masuk. Ini bahaya karena kita pernah kecolongan di tahun 1965 itu, Bung Hersu. Bung Ginting, saya jadi teringat ini diskusi saya dengan Profesor Salim Said. Profesor Salim Said termasuk orang yang meyakini bahwa ideologi Pancasila, ideologi komunis itu sudah bangkrut gitu. Tetapi beliau meyakini bahwa ada dendam itu masih tetap ada di kalangan anak keturunan PKI, karena bagaimanapun juga mereka kan sepanjang Orde Baru itu mereka mengalami represi gitu. Apakah Anda cenderung melihat masih ada kekhawatiran bahwa ideologi itu bangkit atau lebih pada dendam yang mereka tunggu-tunggu dan nanti ketika mereka bisa masuk ke TNI dan kemudian mereka memegang pucuk pimpinan TNI, disitulah waktunya mereka melakukan pembalasan itu? Ya, kekhawatiran yang dikemukakan Profesor Salim Said itu bisa saya pahami bahwa
dendam-dendam itu bisa berlaku. Misalnya bagaimana statement-statement orang-orang yang dulu diduga terlibat dalam peristiwa PKI, ketika mereka dibebaskan, ternyata pada tahun 95 itu kan ternyata juga berbicaranya berbeda, Bung. Jadi sama mengaku bahwa tidak bersalah, kemudian meminta pemerintah untuk merehabilitasi dan mengganti serta meminta maaf. Ini kan persoalan ini nggak selesai-selesai, seperti benang kusut yang nggak ada selesai-selesainya. Jadi dendam-dendam itu menurut saya tidak berkesudahan, dan kekhawatiran itu bisa saja terjadi, walaupun bisa juga disebut terlalu berlebihan karena generasinya sudah berbeda. Yang disayangkan yaitu tadi, bahwa kita aja masih sampai saat ini masih terjadi perdebatan tidak mengakui Pancasila 1 Juni atau Pancasila 18 Agustus. Ini aja kan nggak selesai-selesai masalahnya. Sesuatu yang tadinya selesai, bahwa kesepakatannya Pancasila itu 18 Agustus 1965, tiba-tiba sekarang menjadi 1 Juni 1965, menjadi benang kusut yang nggak pernah selesai menurut saya. Jadi Pancasila yang mana? Maka kemudian ketika 1 Juni ini dimunculkan, orang juga berpikir kalau 1 Juni boleh, kenapa 22 Juni tidak boleh Piagam Jakarta? Ini jadinya kesepakatan bangsa ini menurut saya selalu dicongkel-congkel, sama juga dengan bahaya laten komunis sampai sekarang tidak pernah dicabut, dan ini karena masih tertuang dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang juga berupaya dicabut beberapa kali, dan tapi ditentang oleh mayoritas fraksi di MPR waktu itu. Begitu, Bung Hersu. Jadi Anda ada kekhawatiran Anda bahwa sikap dari Jenderal Andika ini nanti bisa jadi tahap awal dari langkah berikutnya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu? Ya, orang bisa saja akhirnya curiga kasus ini bisa kembali lagi ke peristiwa seperti tahun 2003 ketika ada panitia ad hoc membahas tentang keinginan dari PDIP untuk mencabut TAP MPRS itu. Nah, ini kan orang akhirnya menjadi khawatir. Makanya kemudian alasan Andika sih memang dasar hukum dan berkeadilan. Rasanya tidak adil kalau mereka tidak diberi kesempatan. Makanya kemudian ini orang juga mengatakan kalau begitu boleh dong keturunan-keturunan yang lain juga untuk masuk TNI. Nah, ini yang kira-kira menurut saya perdebatannya adalah intelijen kita harus bisa lebih mendeteksi dini, terutama dalam rekrutmen bidang mental ideologi. Jadi apapun, kalau memang walaupun keturunan PKI, tapi dia sudah meninggalkan, bahkan memusuhi, kan belum tentu anak itu sama ideologinya dengan bapak atau kakek. Ini yang barangkali dikedepankan. Mudah-mudahan generasi kita memang sudah tidak lagi melihat atau mengidolakan komunis untuk bisa bangkit, karena khawatir kalau Pancasila diubah, maka kemudian orang juga akan melihat dalam kasus ini apakah komitmen TNI ini tetap pada Sabta Marga, Marga pertama dan kedua, jangan hanya diucapkan, tapi juga harus implementasinya seperti apa, terutama dalam rekrutmen anggota TNI. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Tadi kan Anda menyinggung soal bahwa musuh utama PKI itu adalah umat Islam dan TNI, ya, gitu. Dan terutama kemudian Angkatan Darat. Ya, TNI Angkatan Darat khususnya. Dan kemudian orang menghubung-hubungkan soal kemungkinan bangkitnya kembali komunis yang disebut komunis gaya baru. Dan orang merasa dalam situasi sekarang ini kok kesannya umat Islam itu dipojokkan gitu, dan adu domba antar umat itu juga sangat terasa gitu. Karena itu kemudian orang menjadi sensitif, loh
ini, terutama mereka-mereka yang pernah mengalami itu, loh ini kok gaya-gayanya seperti pada masa PKI dulu gitu ya. Apakah Anda juga termasuk yang meyakini soal ini? Ya, politik itu siklus, Bung Hersu. Jadi bisa saja terjadi siklus yang seperti saya bilang tadi, siklus 20 tahunan bisa terjadi. Kemudian juga seperti alam gitu. Nah, ini kan kekhawatiran umat Islam bahwa PKI akan bangkit kembali, saya bisa pahami karena mereka yang paling menjadi korban dalam pengertian peristiwa 26 misalnya, ketika kita masih di bawah penjajahan Belanda, umat Islam juga menjadi korban dari pemberontakan PKI tahun 26, begitu juga tahun 48. Jadi kekhawatiran itu dalam 3 peristiwa 26, 48, 65, saya bisa memahami juga kalau kemudian PKI bangkit kembali dan lain-lain, kekhawatiran itu bisa saja dipahami, walaupun barangkali secara ideologi yang seperti dikemukakan oleh Profesor Salim Said itu sudah bangkrut. Nah, kita tentu perlu mengingatkan kembali kepada TNI tentang Sabta Marganya itu jangan sampai kemudian lolos masuk kader-kader dari ideologi non-Pancasila masuk TNI. Kalau seperti ini kita khawatir terjadi peristiwa tahun 48 ketika Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang dengan background PKI menguasai Kementerian Pertahanan sehingga dia juga mengetahui di mana letak gudang-gudang senjata, terjadi pemberontakan itu. Kita harus ingatkan ini bahwa kita tidak boleh ada lagi TNI dikuasai oleh oknum berideologi di luar Pancasila. Mudah-mudahan tidak terjadi kekhawatiran kita, tidak terjadi begitu, Bung Hersu. Oke, nah jadi sekarang kita jelas karena Jenderal Andika sebagai Panglima TNI sudah menyatakan itu kan, kalau dalam TNI itu berarti dia semacam perintah gitu ya. Meskipun kita sebenarnya melihat dialog yang terjadi dalam video itu, Direktur DBAIS itu rupanya masih mengingatkan soal itu, tapi tentu karena hierarkinya yang membuat dia harus ya siap komandan gitu ya. Tapi kita dari sini menganggap bahwa intelijen TNI itu sebenarnya masih mewaspadai soal bahaya komunisme itu, makanya kemudian dalam penerimaan itu menjadi salah satu syarat gitu ya. Ya, karena kan kalau TNI masih belajar, intelijen itu kan masih ada yang disebut EKEKI gitu, ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan itu belum dihapus. Dan sampai sekarang data anggota PKI masuk kelompok A, B, C itu masih ada di Koramil, Bung Hersu. Jadi sampai sekarang tidak hilang. Jadi kalau mau deteksi orang ini ada keterpengaruhan, ada hubungan keluarga, selalu biasanya ditelusuri, apalagi kalau mau masuk taruna baik Akmil, AAL, AAU maupun Akpol, begitu keras sekali karena memang kekhawatiran Pancasila dan Undang-Undang 45 itu akan diganti dengan komunisme itu mengacu pada pernyataan Aidit itu tahun 60 bahwa Pancasila adalah alat pemersatu. Jika bangsa Indonesia sudah bersatu, maka Pancasila tidak dibutuhkan lagi. Ini yang membuat Angkatan Darat menganggap bahwa PKI sampai kapanpun adalah bahaya laten. Sampai kapanpun, Bung Hersu. Kira-kira begitu. Dan ada kekhawatiran kemarin, kita ingat ribut-ribut ketika muncul pada waktu TNI masih di bawah kepemimpinan Pak Gatot Nurmantio kan, kemudian memutuskan untuk memutar kembali film G30 PKI juga kemarin, dan beliau juga belakangan ketika sudah pensiun menyatakan meyakini bahwa TNI itu sudah disusupi oleh PKI. Meskipun konteksnya berbeda ya dalam soal waktu itu karena ribut-ributnya bersama dengan hilangnya patung Pak Harto ya. Tapi Pak, apakah penyusupan ini Anda juga meyakini itu bisa terjadi karena seperti Anda sebut tadi bahwa waktu Menteri Pertahanan dijabat oleh Ria Mizat juga mendapatkan data yang sama gitu, meskipun tidak menyebut spesifik itu PKI. Iya. Akhirnya kita melihat, Bung Hersu,
ketika peristiwa 63 kekhawatiran PKI itu bangkit untuk mengganti ideologi Pancasila itu, akhirnya memang ada sebagian, terutama Soksi nih Bung Hersu, itu mendorong-dorong supaya Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, supaya kemudian keputusan untuk mengadakan pemilu 1963 itu digagalkan. Artinya memang mematahkan strategi PKI. Dalam buku putihnya juga kan sudah dikemukakan, buku putih itu, bahwa Marxisme itu harus diajarkan di seluruh sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Usulan ini kan kemudian mendapatkan persetujuan dari sejumlah menteri yang memang waktu itu sependapat dengan komitmen Nasakomnya Soekarno. Ini yang membuat kemudian Sekber Golkar waktu itu bahwa pola pikir anak didik PKI itu tidak akan pernah tidak akan pernah patah, karena PKI akan selalu melakukan bypass terhadap strategi untuk menentangnya sampai kapanpun. Jadi kita bisa pahami kekhawatiran Riyamijat itu soal ada sekitar 3% tentara tapi tidak tahu ideologinya ke arah mana, apakah ke arah ekstrim kanan atau ke arah ekstrim kiri. Paling tidak ini menjadi catatan, ada 3%, 4% di 3% di TNI, 4% di Polri yang bisa menerima ideologi di luar Pancasila. Bayangkan itu, apalagi kemudian doktrin revolusi Pancasila itu juga harus tetap ada di dalam sanubari setiap prajurit TNI, bahwa Marxisme ajarannya ini tidak akan pernah pernah berhenti. Kalau seperti TAP MPRS itu tadi, itu boleh diajarkan di perguruan tinggi, tapi dengan pengamanan tertentu. Nah, sekarang konsep pengamanannya kan nggak jelas, Bung Hersu. Sehingga kita bisa lihat ketika era menjelang reformasi, muncul organisasi-organisasi yang ada ART-nya itu seperti copy paste dari manifestonya komunis. Ini kan artinya baru sekitar 20 tahun lalu aja masih ada, dan sekarang berarti anak-anak itu masih memegang manifesto itu sebelum pada saat reformasi aja seperti itu. Reformasi kan belum berlangsung sampai 30 tahun. Jadi ada siklus-siklus yang bisa muncul kembali, yang ini dikhawatirkan para tokoh-tokoh senior TNI, agar TNI tetap keras dan waspada terhadap bahaya laten komunis ini, Bung Hersu. Oke, jadi kalau kita kembali lagi soal keputusan dari Panglima TNI ini, menurut Anda apakah ini kemudian bisa menjadi pintu masuk, dan apakah ini masih bisa dicegah, atau sebenarnya ya ini kan disebutnya bisa ikut seleksi tapi belum tentu bisa diterima dong gitu? Iya. Nah, menurut saya mungkin berpikir tentang keadilan saja, mudah-mudahan dalam seleksi mental ideologi tetap keras, tetap ketat, dan penelusurannya juga tetap dilakukan dalam pengertian kalau memang masih terkait dengan ideologi yang sama, maka lupakan untuk bisa diterima. Kecuali barangkali sudah tidak ada keterpengaruhan dan lain-lain,
kita nggak tahu bagaimana caranya untuk mendeteksi itu. Barangkali militer lebih paham ilmu intelijennya daripada kita, Bung Hersu. Oke, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.